Shalom Bapak Ibu Pendeta, Majelis Jemaat, Penatua, Diaken, para Vikaris, dan seluruh Jemaat Gereja Misi Injil Indonesia dimanapun berada. Hari ini kita akan melanjutkan seri penjelasan pengakuan iman Westminster untuk topik predestinasi. Dan penjelasan mengenai definisi predestinasi dan istilah predestinasi di dalam Alkitab sudah disampaikan di sesi yang lalu. Dan sekarang dengan narasumber yang sama yang akan melanjutkan seri topik pengakuan iman Westminster ini menyangkut tentang predestinasi. Dengan Bapak Pendeta Dr. Jesias Priest Palandi yang beliau adalah Ketua Umum Majelis Sinode Gereja Misi Injil Indonesia. Shalom Pak. Shalom. Senang bisa bertemu hari ini. Ya, senang juga, terima kasih. Apa kabar Pak? Saya baik sekali, puji Tuhan. Ya, meskipun dalam situasi seperti ini ya Pak. Ya, puji Tuhan kita di sini dipelihara oleh Tuhan dan seluruh warga Gereja Misi Injil Indonesia dengan situasi mereka masing-masing dipelihara oleh Tuhan. Ya, terima kasih Bu, kesempatan ini. Memang suatu pengajaran disebut Alkitabiah apabila pengajaran itu jelas dibicarakan di dalam Alkitab dan diperoleh melalui studi yang solid berdasarkan bahasa Alkitab, bahasa asli Alkitab. Secara gramatikal, secara historikal, genre, dan sesuai dengan konteks di mana pengajaran itu dibicarakan dalam Alkitab. Dan kami yakin bahwa predestinasi versi pengakuan iman Westminster adalah predestinasi yang benar-benar Alkitabiah. Karena disusun dengan sangat teliti dan solid ya, berdasarkan bahasa Alkitab, bahasa asli Alkitab oleh suatu tim yang cukup besar yang terdiri dari 174 orang ya. 142 teolog dan 32 pemeriksa. Dan juga dalam waktu yang lumayan lama ya, 5 tahun lebih dan 1000 sesi lebih. Nah, saudara-saudara, istilah atau kata predestinated ya, bahasa Inggris predestinated dapat dibaca di pengakuan iman Westminster di pasal 3 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5, pasal 10 ayat 1. Sedangkan kata predestination dapat dibaca di pasal 3 ayat 8. Nah, pengertian predestinasi harus diteliti dalam terang seluruh pengakuan iman Westminster karena pasal 3 di mana predestinasi disebutkan itu diterangi oleh 2 pasal sebelumnya, pasal 1 dan 2, dan 32 pasal selanjutnya. Karena itu, mari kita melihat dulu sepintas ya, kata-kata predestinasi atau predestination dalam pengakuan Westminster, dimulai dengan pasal 3 ayat 3 yang merupakan pernyataan yang ditolak oleh banyak orang ya. Saya minta Ibu Pendeta untuk membaca ini ayat 3 dari pasal 3 pengakuan iman Westminster yang banyak orang tolak itu. Ya, demikian pasal 3 ayat 3 oleh dekret Allah untuk memanifestasi kemuliaannya sejumlah manusia dan malaikat dipredestinasikan kepada kehidupan kekal dan lainnya ditetapkan sebelumnya untuk kematian kekal. Terima kasih Ibu Pendeta. Menurut pasal 3 ayat 3 ini predestinasi adalah double ya. Yang pertama sebagian orang ditentukan sebelumnya, itu yang kita sebut dipredestinasikan kepada hidup kekal. Dan yang kedua orang lain itu ditetapkan sebelumnya kepada kematian kekal. Nah, predestinasi double ini ya, ganda, ini terkait dengan kata pemilihan atau election
untuk yang menuju hidup kekal, sedangkan yang menuju kepada kematian kekal atau kebinasaan itu dikenal dengan reprobation. Selanjutnya kita melihat di pasal 3 ayat 4 dan seterusnya. Ya, saya minta Ibu Pendeta juga untuk membacakan istilah-istilah predestinasi yang ada dalam pasal 3 pengakuan iman Westminster ayat 4 dan seterusnya. Silakan Ibu, silakan baca. Demikian bunyi pasal 3 ayat 4, malaikat-malaikat dan manusia-manusia yang telah dipredestinasikan dan ditetapkan sebelumnya didesain secara luar biasa dan tidak dapat berubah, dan jumlah mereka sangat tentu dan pasti, sehingga jumlah tersebut tidak dapat ditambahkan ataupun dikurangi. Ayat pasal 3 ayat 5a, manusia yang dipredestinasikan kepada kehidupan Allah sebelum dasar dunia diletakkan sesuai dengan tujuannya yang kekal dan tidak berubah, dan keputusan yang rahasia dan kesenangan kehendaknya yang baik telah memilih mereka di dalam Kristus kepada kemuliaan kekal. Ayat 8a, pengajaran predestinasi yang rahasianya begitu tinggi ini harus ditangani dengan kehati-hatian dan perawatan yang khusus supaya manusia yang memerhatikan kehendak Allah yang dibukakan di dalam firman-Nya dan yang sedia menaatinya boleh dari kepastian panggilan mereka yang efektif diyakinkan akan pemilihan kekal mereka. Pasal 10 ayat 1a, semua orang yang telah Allah predestinasikan untuk kehidupan dan hanya mereka saja Dia berkenan untuk memanggil secara efektif pada waktu yang telah ditetapkan dan disetujuinya melalui firman dan rohnya, agar keluar dari kondisi dosa dan maut di mana mereka berada sesuai natur mereka, menuju anugerah dan keselamatan Yesus Kristus, mencerahkan akal budi mereka secara rohani dan menyelamatkan untuk memahami perkara-perkara Allah. Ya, terima kasih Ibu Pendeta sudah membaca istilah-istilah predestinasi, predestinated, dan juga predestination yang ada di dalam pengakuan iman Westminster. Ya, kita sudah lihat di pasal 3 juga ada pasal 10 ayat yang pertama. Selanjutnya kita akan melihat penjelasan yang ada di dalamnya ya. Yang ada di dalamnya, dan kita hanya fokus pada pasal 3 yaitu dekret atau keputusan kekal Allah. Juga kita tambahkan dengan pasal 10 ayat 1 tadi ya. Saudara-saudara, pasal 3 ini adalah pengakuan yang paling diperdebatkan ya, kontroversial sekali ya, luar biasa ini, dan memang menggoncangkan ini kalau kita benar-benar memperhatikan. Dan pengajaran predestinasi di pasal 3 ayat 3 harus dimengerti ya dengan penjelasan di seluruh pasal 3 ini, ayat 1 dan 2, ayat 4 sampai 8. Jadi pasal 3 ini ada 8 ayat. Dan tidak hanya dimengerti dari pasal 3, ini juga harus dipahami dalam terang pasal-pasal sebelumnya, yaitu pasal 1 dan 2 pengakuan iman Westminster, dan juga pasal-pasal selanjutnya. Sekarang kita mulai penjelasan pasal 3 ayat 1. Sekali lagi mohon Ibu Pendeta membaca pengakuan iman Westminster pasal 3 ayat 1. Baik Pak, Allah dari kekal bertindak dengan keputusan kehendaknya sendiri yang paling bijaksana dan kudus, secara bebas dan tidak dapat berubah, menetapkan apapun yang terjadi. Namun demikian Allah bukanlah pencipta dosa, dan juga tidak memaksakan kekerasan kepada kehendak ciptaan. Juga kebebasan atau peristiwa terkait yang tidak terlihat sebelumnya dari penyebab-penyebab kedua tidak dihilangkan, tetapi sebaliknya diteguhkan. Terima kasih. Itulah pasal 3 ayat 1. Bagaimana Bapak Ibu mendengarkan pasal 3 ayat 1 itu. Di sini ya, kalau kita perhatikan para pembuat pengakuan ini mereka mengutip ya Efesus 1 ayat 11 yang sudah dijelaskan
beberapa waktu yang lalu. Juga mereka mengutip Kisah pasal 4 ayat 2 dan 28 yang sudah dijelaskan pada waktu yang lalu. Dan kalau kita perhatikan bacaan pengakuan ini pasal 3 ayat 1 ini mengajarkan bahwa Allah telah menetapkan, memutuskan lebih dulu segala sesuatu yang terjadi pada waktunya. Nah, ketetapan ini sesuai dengan sifat-sifat Allah yang sudah disampaikan di pasal 2. Dalam pasal 2 kita bisa membaca sifat-sifat Allah, antara lain kekekalannya, ya, hikmatnya yang luar biasa, ketidakberubahannya, dan juga dimotivasi oleh kekudusannya dan kehendaknya. Jadi dunia ini sudah ada di dalam pikirannya sejak kekekalan. Kita sebut itu foreknowledge, ya. Pasal 3 ayat 1 ini mengajarkan dengan jelas bahwa Allah mendekretkan dari kekekalan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Termasuk sesuatu yang terkecil sekalipun. Karena dia maha kuasa. Jika Allah tidak menetapkan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, maka Allah tidak berdaulat. Tidak sovereign atas segala sesuatu yang terjadi. Dan jika Allah tidak sovereign, tidak berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi, maka sulit untuk kita katakan bahwa dia itu Allah. Bukan Allah. Bapak Ibu sekalian, apakah kita mempercayai ini? Bahwa segala sesuatu itu ditetapkan oleh Allah. Amin. Nah, jika saudara tidak percaya bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, maka saudara tidak percaya kepada Allah orang Kristen. Ya, Allah yang jelas dalam Alkitab. Saudara tidak percaya Allah orang Yahudi. Dan juga tidak percaya Allah orang Muslim. Ya. Nah, jadi tidak mungkin orang yang mengetahui Alkitab, bahkan ateis sekalipun, yang menyangkal bahwa jika ada Allah, maka haruslah Allah yang maha kuasa. Omnipoten, ya, istilah teologi, ya. Harus Allah yang maha kuasa yang memerintah dunia ini. Inilah yang sangat-sangat penting yang disampaikan oleh pengakuan ini, pasal 3 ayat 1. Apapun yang terjadi, dia sudah tetapkan. Saudara-saudara, saya ingin Ibu Pendeta Munaya membaca lagi pasal 3 ayat 1 ini, bagian pertama. Silakan Ibu. Pasal 3 ayat 1 bagian pertama demikian. Allah dari kekekalan bertindak dengan keputusan kehendaknya sendiri yang paling bijaksana dan kudus. Secara bebas dan tidak dapat berubah menetapkan apapun yang terjadi. Kita perlu garis bawahi istilah kalimat ini, bahwa Allah telah menetapkan itu dengan disebut yang paling bijaksana dan kudus. Dan memang di bumi ini, ya, tidak ada, ya, skruf yang longgar, yang terlepas dari Allah gitu. Dia tidak bisa disebut Allah yang maha kuasa jika dia tidak tahu apa yang terjadi. Jika ada sesuatu yang dia tidak tahu, tidak punya kontrol sama sekali, yang dia tidak tetapkan, maka segala sesuatu yang berbicara mengenai kealahannya itu harus kita tolak. Perhatikan kalimat atau frasa, apapun yang terjadi. Whatsoever comes to pass. Semuanya, ya, by his permission. It is impossible, tidak mungkin terjadi jika dia tidak izinkan untuk terjadi.
Nah, keputusan atau dekret Allah yang berhubungan dengan segala sesuatu yang terjadi kemudian tanpa pengecualian, apapun yang terjadi pada waktunya sudah ditetapkan sebelum permulaan waktu. Dan tujuannya itu mencakup segala sesuatu, baik itu besar atau kecil, dan juga entah itu jahat atau baik. Selanjutnya kita perhatikan lagi bagian kedua dari pasal 3 ayat 1 ini. Memang kita harus baca lagi, minta tolong Ibu Pendeta, jangan bosan-bosan ya Ibu, tolong Baik, baca Pak. lagi. Terima kasih. Ya, bagian kedua dari pasal 3 ayat 1 ini demikian. Namun demikian Allah bukanlah pencipta dosa dan juga tidak memaksakan kekerasan kepada kehendak ciptaan. Juga kebebasan atau peristiwa terkait yang tidak terlihat sebelumnya dari penyebab-penyebab kedua tidak dihilangkan, tetapi sebaliknya diteguhkan. Nah, saudara-saudara, kalau tadi kita melihat bahwa Allah berdaulat menetapkan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu. Di bagian kedua ini, yang penting kita perhatikan adalah no violence, tidak ada kejahatan. No violence to the will of the creatures. Tidak ada kejahatan terhadap ciptaan-ciptaannya. Keputusan-keputusan ini adalah absolut. Tetapi tidak berarti bahwa Allah adalah yang menciptakan dosa ini. Tidak berarti bahwa kehendak manusia itu dipaksakan. Nah, dua pengertian ini sangat penting. Sisi pertama, Allah berdaulat menetapkan segala sesuatu. Tapi sisi kedua, yang tidak bertentangan, Allah tidak menciptakan dosa atau Allah tidak berbuat dosa. Sekalipun Allah menetapkan segala sesuatu yang terjadi secara pasti mencakup kehendak manusia, tetapi Allah tidak menekan, tidak memaksa, tidak menindas atau melakukan sesuatu kejahatan kepada kehendak bebas manusia. Kebebasan manusia sudah termasuk di dalam keputusan Allah. Prinsip mendasar yang tidak dapat diubah oleh siapapun adalah God is not the author of sin. Penting sekali. Allah bukan pencipta dosa. Manusia yang adalah ciptaan berbuat dosa. Tetapi Allah pencipta tidak pernah berbuat dosa dan tidak dapat berbuat dosa. Ada buku yang berjudul Why Do Bad Things Happen to Good People? Pernah dengar Bapak Ibu sekalian, mengapa ya perkara-perkara yang jelek, yang tidak baik, yang jahat terjadi kepada orang-orang yang baik gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Jawabannya kalau menurut pengertian pengakuan iman Westminster, jawabannya adalah they do not. Ya, they don't. Karena Alkitab katakan tidak ada manusia yang baik, tidak ada yang benar. Pertanyaan yang harus ditanyakan atau mungkin buku yang harus diterbitkan adalah why do good things happen to bad people? Nah, mengapa perkara-perkara yang baik, ya tentu dari Allah itu terjadi kepada orang-orang yang bad, yang jelek itu. Ya, inilah rahasia yang penting, yaitu the mystery of divine grace. Mengapa yang baik dari Tuhan kok bisa terjadi kepada orang-orang berdosa? Bapak Ibu sekalian, umumnya setelah orang mendengar apapun yang terjadi, ya, Allah menetapkan apapun yang terjadi, ya, oleh penetapan Allah, langsung mengatakan bahwa kehendak manusia tidak berarti apa-apa. Orang, kalau Tuhan yang tetapkan segala sesuatu, kehendak manusia nggak ada artinya. Karena manusia telah menjadi boneka. Pernah dengar itu? Karena paksaan dari tangan Allah. Jadi Allah yang atur semua, manusia kayak robot.
Ada orang yang mengatakan begitu, menyindir pengakuan ini. Namun pengakuan ini mengatakan tidak. Tuhan menetapkan apapun yang terjadi, tetapi, nah yang kedua tadi, tanpa menghancurkan kehendak manusia dan tanggung jawab manusia. Jadi manusia tetap manusia, bukan robot. Dan Allah menetapkan segala sesuatu, tapi tidak berbuat dosa. Dan biasanya orang yang dengar penjelasan itu, biasa kalian katakan seperti itu. Tidak biasa, ini pengakuan ini. Nah, misalnya saya berikan contoh ya. Apa yang sekarang terjadi ini ya. Saya dengan Ibu Pendeta ini, kita bercakap-cakap tentang topik predestinasi menurut versi pengakuan iman Westminster. Ini semua kita yakini Tuhan sudah tetapkan ya. Tuhan sudah tetapkan, tetapi kami melakukan ini tanpa terpaksa gitu. Kita sendiri yang lakukan ini. Dan saya pribadi menyampaikan semuanya itu dari pikiran saya setelah saya belajar Alkitab dan belajar pengakuan iman Westminster. Namun kami juga percaya bahwa perekaman yang sedang terjadi saat ini itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, di sini mungkin saudara-saudara melihat kami tidak jadi robot di sini. Ibu Pendeta juga melakukan ini karena untuk menolong kita semua di GMI. Nah, ini contoh yang praktis antara dua ini. Bagaimana kedaulatan Tuhan dan bagaimana tanggung jawab manusia. Tidak ada pertentangan. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa kita melakukan rekaman ini sudah ditetapkan sebelumnya kalau menurut pengakuan kita. Karena Tuhan berdaulat. Dia izinkan ini terjadi. Tetapi ini adalah kemauan kita. Tuhan tidak memaksa atau menindas kehendak kita untuk melakukan ini. Jadi sangat penting juga kita perhatikan, ini yang ketiga ya, dari pasal 3 ayat 1 ini, disebutkan ya dalam bahasa Inggris, nor liberty or contingency of second causes taken away, but rather established. Nah ini frasa bagian akhir dari pasal 3 ayat 1 ini. Juga kebebasan atau peristiwa terkait yang tidak terlihat sebelumnya dari penyebab-penyebab kedua tidak dihilangkan, tetapi sebaliknya diteguhkan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin kita perhatikan ini, bahwa di pasal 3 ayat 1 ini, tadi kita sudah melihat kedaulatan Allah. Yang kedua, Allah tidak menciptakan dosa atau kejahatan, tidak jadikan kita itu manusia robot. Tapi yang ketiga ini, kita melihat ada yang kita sebut second causes atau penyebab kedua, ini tidak ditiadakan, tidak diabaikan, melainkan diteguhkan. Artinya begini saudara-saudara, God not only ordains the logical ends of all things, but He also ordains the means to those ends. Bahasa Indonesianya, Allah tidak hanya menetapkan akhir dari segala sesuatu secara logika, tetapi Dia juga menetapkan sarana menuju akhir atau tujuan. Ini yang seringkali diabaikan sehingga orang mengatakan Tuhan itu, pengakuan ini mengatakan manusia itu jadi robot. Tidak. Dia tidak hanya menetapkan dari kekekalan bahwa kita akan diselamatkan, saudara dan saya akan diselamatkan, tetapi Dia juga menetapkan bagaimana kita diselamatkan. Jadi itu Ibu Pendeta, Tuhan menetapkan tujuan, tapi Dia juga tetapkan sarana-sarana menuju tujuan. Oleh karena itu, melalui pemberitaan Injil lah orang diselamatkan. Kalau dia percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Jadi Tuhan tidak perlu sebenarnya penginjilan itu, tetapi Dia bekerja, Dia menghendaki atau Dia bahkan menetapkan untuk bekerja melalui penginjilan. Nah,
Nah, ini yang sangat penting, dan contoh yang biasa kita lakukan ini mengenai sarana, yaitu mengenai doa. Orang berdoa. Mengapa kita berdoa jika Allah telah menetapkan segala sesuatu sebelum dunia diciptakan? Mengapa kita harus berdoa? Di dalam doa, kita semua percaya ya Ibu Pendeta, ada kuasa. Tetapi kuasa doa adalah, bahasa kerennya, a secondary power. Secondary power, kuasa kedua ini. Dia tidak hanya memerlukan doa, dan Tuhan dapat bekerja tanpa doa, tetapi Dia berkenan untuk bekerja di dalam dan melalui doa, saudara-saudara. Jadi all power that we have is secondary. Semua kuasa yang kita punya itu nomor 2. Bergantung kepada Tuhan, ya, depending ultimately upon God. Ya, depending ultimately, begitu kita harus bergantung kepada Tuhan. Untuk apa? To accomplish anything. Jadi kita nggak punya kuasa yang utama. Kuasa itu ada pada Tuhan. Kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Karena itu di pasal 3 ayat 1 ini kita bisa melihat ada 3 poin penting itu. Pasal 1 ini, 3. pasal 3 ayat 1 ini ada 3 poin penting yang harus kita perhatikan, bahwa Allah telah menentukan sejak kekekalan segala sesuatu yang terjadi. Bisa kita lihat di dalam ayat Alkitab, Efesus pasal 1 ayat 11, Roma pasal 11 ayat 33, Ibrani pasal 6 ayat 17 dan 18. Tanpa memaksakan kehendaknya untuk kehendak manusia. Ya, itu Ibu Pendeta, itu intinya. Itu inti dari pasal 3 ayat 1 ini. Allah bukan pencipta dosa dan tidak pernah memaksakan manusia untuk berbuat dosa. Manusia berbuat dosa, kenapa? Karena dia ingin berbuat dosa. Karena kehendaknya terbelenggu oleh dosa. Jika manusia, saudara dan saya, tidak berbuat dosa, itu karena Allah campur tangan. Puji Tuhan itu. Bukan karena kehendaknya untuk memilih tidak berbuat dosa. Bukan kehendak kita. Karena ini sangat penting sekali. Kita akan lanjutkan di pasal 3 ayat yang kedua.